Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberi kita sehat, masih memberi kita kesempatan untuk ngaji bersama pada pagi hari ini. Allah masih memberi kita umur untuk kita masih bisa berbuat sesuatu untuk menambah amal kita, untuk ngisi koper-koper kita, untuk menjelang dijemput oleh Allah nantinya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini pekan kedua kita bersama Ustadz Saiful Akib, dan beliau ini ahlinya bidang syariat ya, dan pagi ini masih berbicara tentang all about salat ya, tapi kita khusus kepada jamak dan qasar ya. Ini banyak sekali memang variasinya, kondisinya dan bermacam-macam. Jadi pingin dapat pakemnya lah hari ini, pagi ini kira-kira. Jadi Ustadz bisa bawain nanti. Saya udah ajak juga teman-teman untuk menuliskan yang mengganjal selama ini begitu tentang jamak dan qasar gitu. Mungkin nanti Ustadz materinya ya mungkin lebih banyak diskusinya barangkali ya, 30 menit saja, habis itu kita diskusi yang banyak begitu karena kasusnya banyak sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Tolong diizinkan untuk saya lupa, insyaallah. Oke Ustadz. Ya, monggo Ustaz. Sudah kelihatan? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila akhir ayyam. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah pengajian Husnul Khotimah KTI HKTI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita bisa bersama kembali di majelis ini di depan layar kita masing-masing. Kita berharap Allah nantiasa menambah semangat ibadah kita kepadanya. Allah sehatkan badan kita, Allah tinggikan semangat untuk kita menambah pengetahuan agama dalam rangka menjadi bekal dan bahan kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang segala perilaku, tindakan dan sikap beliau adalah qudwah hasanah bagi kita semua. Karena sesungguhnya tidak ada cara ibadah yang benar, yang baik, kecuali kita melihat bagaimana tuntunan beliau dan juga para sahabat-sahabat yang mendapat jaminan dari Rasulullah SAW. Ya rahimakumullah. Alhamdulillah, tema sentral kita masih all about salat. Dan sekarang masuk pada satu termin baru tentang memahami fenomena qasar dan jamak dalam salat. Kita tahu bahwasanya perintah sholat itu perintah yang bersifat mutlak. Artinya mutlak, dia tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa hilang kewajiban itu hanya dengan halangan rintangan, tetapi ada Allah berikan beberapa keringanan-keringanan sehingga sholat tetap dilaksanakan dalam kondisi bagaimanapun. Bahkan nanti dalam kondisi perang pun ada namanya sholat khauf, sehingga tidak ada
kata-kata kita sibuk dengan aktivitas duniawi, kita lupakan sholat itu. Nah, di sini kita lihat bahwasanya di dalam kita memahami fenomena qasr dan jama' ini, memang kita harus memahami secara mendasar, secara detail, karena berkaitan dengan amal praktis. Dalam dunia Islam, segala macam hukum bersifat praktis dalam bentuk ibadah disebut dengan hukum fikih. Jadi hukum fikih bicara masalah-masalah yang praktis, bukan sekedar konsep-konseptual belaka. Makanya ketika Allah SWT akan mengangkat derajat seorang hamba, seorang manusia, yang ditingkatkan kualitasnya bukan sekedar ilmunya, tetapi Allah akan tingkatkan kemampuannya memahami dan memfikihkan agama Islam sebagai acuan hidupnya. Dalam sabda Rasulullah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, karena akan naik kepada ayat-ayat berikutnya. Kata Rasulullah dalam sabdanya, innamal ilmu bitta'allumi. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan cara kita belajar. Wal fiqhu bittafaqquhi. Adapun paham atau fikih dengan kita memahami lebih mendasar dalam dunia fikih. Maka ketika Allah berkehendak membuat orang itu baik, kata Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, Allah pakihkan dia dalam urusan agamanya. Bukan yu'allimuhu fiddin, tapi yufaqihu fiddin. Itu artinya pemahaman kita terhadap masalah-masalah fikih harus sangat mendasar dan bersifat universal serta totalitas. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, karena fikih itu udah dasarnya bukan sebagai bentuk disiplin ilmu tersendiri, tapi dia merupakan penjelasan dari keglobalan ayat dan keumuman hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya ketika kita bicara masalah fenomena sholat qasar dan jamak sholat ini, kita tetap merujuk pada firman Allah. Di antaranya dari An-Nisa ayat 101 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, di sini kita lihat secara bahasa kata-kata idza darabtum, jika kalian, doroba yadriba artinya melakukan tindakan-tindakan yang masif. Maka kalau bahasa Malaysia itu kalau jalan-jalan namanya injak-injak bumi gitu. Maksudnya apa? Harus kita melakukan perjalanan yang cukup panjang. Bukan sekedar berjalan saja. Tapi ada dorobtum fil ardi, maksudnya melakukan perjalanan di atas muka bumi ini yang cukup panjang. Apa konsekuensinya ketika kita melakukan perjalanan panjang? Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak berdosa. Kalau tidak berdosa artinya mubah. Kalau mubah artinya disyariatkan. Walaupun dia bukan perintah, juga bukan larangan. Tapi bahasanya falaisa 'alaikum junahun, bagimu tidak berdosa antak suruh minas shalah, untuk mengkosor dari sholat kalian itu. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ketika bicara kata falaisa 'alaikum junahun, mengisyaratkan ini merupakan pilihan Allah berikan kepada kita. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih utama untuk kita kerjakan? Apakah azimah dalam masalah sholat, artinya mengikuti sholat dengan aturan waktu-waktunya dan rakaat yang biasa, atau mengerjakan yang rukhsahnya Allah berikan pada kita? Maka Rasul mengatakan, innallaha yuhibbu ayyuta bi'adaimihi kama yuhibbu ayyuta birukhasihi. Sesungguhnya Allah sangat senang untuk dilaksanakan azimahnya sebagaimana dia juga senang melaksanakan rukhsahnya atau keringanannya. Sehingga pilihan bagi kita. Maka dalam hadis lain dikatakan ar-rukhsatu shadaqatun tasaddaqallahu biha ala abdihi faqbalu shadaqatahu. Rukhsah itu merupakan sedekah Allah kepada hambanya. Maka terimalah sedekah itu sebagai seorang hamba. Jadi begitu indahnya Islam ini, sehingga segala perbuatan memberi keringanan, hakikatnya Allah sudah siapkan pahala. Kenapa? Karena ada sifat iqbal dalam diri kita, sifat qabul dalam diri kita. Kita mau menerima sedekah Allah itu. Bahkan manakala kita menerima, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini terkait dengan dasar syariat, terkait dengan ayat dibolehkannya kita mengqashar sholat. Adapun yang kedua, ayat dalam surah Al-Isra ayat 78. Ini berkaitan dengan fenomena penggabungan sholat atau waktu sholat yang dikenal dengan jamak sholat. Kata Allah apa dalam saat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya waktu-waktu sholat secara globalnya itu dibagi pada 3 bagian. Pertama, kata Allah SWT, dulukus syamsi, ketika matahari mulai terang, nanti tergelincir. Nah, itu disebut dengan sholat siang. Nah, ini isyaratnya bahwa dalam kita menjamak sholat, yang boleh kita jamak adalah sholat siang, zuhur dengan asar. Yang kedua, ila ghasaqil lail, sampai masuk gelapnya malam. Maka sholat malam ada 2, ada sholat maghrib dan sholat isya. Maka kita boleh menggabung antara maghrib dengan isya dalam satu waktu. Yang ketiga, wa qur'anal fajr, yaitu waktu fajar, sholat subuh, dia tidak bisa digabung dengan siapapun, dengan apapun. Maka dikatakan di sini 3 ketetapan waktu dalam menjamak itu, zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya, subuh sendirian. Ini dasar ayat tentang bagaimana menetapkan waktu dalam menjamak sholat. Maka tidak mungkin kita, walaupun kadang sulit menyikapinya, kita jamak antara asar dengan maghrib. Nah, itu nggak mungkin. Atau antara isya dengan subuh, apalagi. Jadi sholat isya langsung dengan subuh, nanti bangunnya jam 9 siang, jam 9 pagi gitu ya. Enggak, ini ada aturan semuanya. Ini terkait dengan dasar syariat berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Apa makna qashar itu dan jamak sebenarnya? Nah, yang pertama, qashar secara bahasa artinya pendek atau memendekkan. Dari kata qasura yaksuru. Sehingga dipendekkan, diringankan. Secara istilah memendekkan rakaat sholat yang 4 menjadi 2 karena alasan tertentu, dan ini bersifat masyru', artinya disyariatkan. Kenapa demikian? Kita lihat alasan-alasan di bawahnya nanti terkait dengan kenapa orang boleh mengqashar sholat itu. Adapun jamak secara bahasa artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Maka secara istilah syariat, jamak artinya menggabungkan 2 sholat menjadi 1 kali pelaksanaan dengan syarat tertentu. Yaitu tadi kita katakan bahwasanya yang bisa dijamak itu antara sholat siang dan sholat malam saja. Sholat siang 2 jenis sholat, zuhur dan asar. Sholat malam, maghrib dan isya. Ini keterkaitan masalah bagaimana memahami qashar dan jamak dalam kita mengerjakan sholat. Lagi-lagi intinya adalah bahwa ketika kita sholat seperti ini menggambarkan kita bukan mengada-ada, tetapi Allah turunkan syariatnya sebagai bentuk kesadaran kita tentang kewajiban sholat yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Makanya sholat sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah yang 5 waktu ini. Bahkan juga sholat tidak bisa diwakilkan pada siapapun dan tidak bisa dibayar dengan apapun. Karena sholat merupakan amal atau ibadah yang bersifat fi'liyah dan amaliyah praktis, bukan semata-mata materi atau maliyah. Kalau maliyah bisa digantikan. Contohnya kita ingin bersedekah, tidak pernah mampu, ada saudara kita yang mampu memberikan kepada kita untuk bersedekah, dia berikan sedekah atas nama kita, sah sedekahnya itu. Tapi kalau sholat nggak bisa. Nah, paling bisa sholat itu sifatnya apa? Disolatkan, itu terakhir sudah. Ketika dia tidak mampu sholat dan tidak mau sholat, maka salah satu rukun ketentuan adalah disolatkan atasnya itu. Jadi nggak ada ganti atau perwakilan sholat, yang ada hanya disolatkan atasnya sebagai tanda kematiannya. Inilah perintah sholat. Makanya nggak ada alasan kita gara-gara musafir, gara-gara menerima tamu, resepsi pernikahan, gara-gara bersalin macam-macam, akhirnya meninggalkan sholat. Tidak ada. Allah sudah berikan aturan ini. Nah, kita lihat bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kedudukan dalam Islam tentang qashar dan jamak ini?
Yang pertama masalah qasar. Qasar merupakan suatu keringanan atau rukhsah yang khusus diberikan kepada umat Islam saja. Bayangkan umat-umat terdahulu nggak pernah mendapatkan keringanan seperti ini. Hanya umat Islam saja yang dapat keringanan seperti ini. Nah, yang khusus diberikan kepada umat Islam. Dan itu bersifat mutlak dari Allah. Tadi kita bacakan An-Nisa 1:1. Bahwa kata Allah, kalau kalian melakukan perjalanan yang cukup panjang, maka silakan mengqashar sholat. Artinya meringkas dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan tidak mungkin subuh untuk diqashar. Karena subuh hanya 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat nggak mungkin diqashar jadi setengahnya. Makanya diqashar yang sifatnya 4-4 saja. Nah, yang demikian itu bukan perubahan, tetapi kembali pada hukum asal. Makanya kita katakan ketika bicara masalah qashar salat ini, itu bukan berarti kita menciptakan hukum baru, tetapi artinya back to basic, kembali pada asalnya. Kenapa pada asalnya? Lihat riwayat dari Aisyah mengatakan, Anna Aisyah qalat, qad furidatis shalah raq'ataini bi Makkah. Jadi awal mula perintah sholat itu Allah turun dari Muhammad SAW itu 2 rakaat saja. Jadi yang pertama zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, itu awalnya begitu. Falamma qadima Rasulullah SAW al-Madinah, ketika sudah hijrah ke Madinah, zada ma'akuli rakatain. Ditambahlah dari 2 rakaat tambah 2 rakaat berikutnya. Kecuali kata ilal maghrib, kecuali maghrib, kenapa cuma atau 3 rakaat kalau tidak 4 rakaat? Maka kata Rasul, fa innaha witrun nahar. Karena maghrib merupakan witir di siang hari. Artinya penutup hidup kita dan mengawali hidup kita setiap hari adalah waktu maghrib itu. Ketika datang maghrib, selesai hidup kita 1 hari. Dan kita menyongsong hidup hari berikutnya. Makanya tanpa berlebihan, kalau saya akan sampaikan, kita boleh mengucapkan selamat menempuh hidup baru kalau habis sholat maghrib. Ya umpamanya ibu-ibu yang tergabung dalam grup pengajian ini, karena sering komunikasi lewat Zoom, pengajian lewat Zoom ataupun lewat alat komunikasi, nah silakan saja habis sholat maghrib ucapkan selamat menempuh hidup pada teman-temannya. Kenapa? Dia sudah menutup hidupnya dan mulai hidup baru pada maghrib itu. Makanya witir sebagai penutup dalam ibadah yang fardu. Dan kemudian wasolatul fajri, adapun salat fajar, kenapa tetap 2 rakaat? Kata Rasulullah, litu likiroatihima. Karena saking panjangnya bacaan ketika salat subuh setiap rakaatnya. Makanya ada beberapa riwayat yang mengatakan Rasul kalau salat subuh itu bacaan suratnya rata-rata antara 60 sampai 100 ayat per rakaat. Jadi kalau Rasul selesai sholat subuh, salam itu sudah mulai agak menguning langit. Kenapa? Sudah menjelang syuruk gitu ya. Karena begitu panjang sholatnya. Jadi yang dipermasalahkan ini, kadang-kadang ada sebagian Ustaz mengatakan, kita menetapkan waktu subuh terlalu malam. Bukan terlalu malam. Karena fajar itu ada 2 macam. Ada fajar kazib, ada fajar sodik. Fajar kazib itu yaitu ketika 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Di mana fajar itu artinya menggambarkan suasana terang sejenak, nanti gelap lagi. Adapun fajar sodik itu ketika datang waktu subuh. Nah dari fajar sodik ke waktu syuruk itu memang agak lama. Tapi karena Rasul sholatnya panjang, maka ketika beliau berdiri sholat subuh itu walaupun hanya 2 rakaat, bisa melampaui durasi waktunya dengan 4 rakaat seperti Isya. Tapi kalau kita kadang-kadang sholat sendirian, giliran subuh, nah ini pakai ayat-ayat gacoan. Kalau nggak kuliah kulhu itu aja. Makanya begitu singkat. Dikatakan qala wa kana idza safara sallallahu alaihi wasallam as-salatu al-ula. Jadi wa kana idza safara shalla as-salatal ula. Tapi Rasulullah kalau dia musafir, beliau mengerjakan sholat yang pertama tadi, yang 2 rakaat tadi itu. Inilah kita katakan prinsipnya bahwa kedudukannya dalam Islam qashar adalah yang bersifat masyru', bahkan menjadi kebiasaan Rasulullah ketika mendapat kesempatan untuk musafir. Makanya syarat tadi wa idza darabtum fil ardi,
Kata dorobtum dimaknai oleh para ulama dan para sahabat bahwa maknanya adalah as-safar at-tawil, perjalanan cukup panjang. Berapa panjangnya nanti kita lihat berikutnya. Itu sekitar 16 farsah atau 40 burd. Adapun jamak merupakan suatu rukhsah yang Allah berikan kepada umat Islam sebagaimana Rasulullah SAW telah melakukannya pada sholat maghrib dan isya karena alasan hujan. Ini hadisnya dikatakan oleh Imam Bukhari, Ana Anasan radhiyallahu anhu haddatsahu anna Rasulullah SAW kana yajma'u baina hataini sholataini fi safar, yakni al-maghrib wal isya. Jadi lagi-lagi ketika kita menjamak sholat itu tidak ada keterangan tentang perjalanan atau safar. Tetapi karena ada alasan-alasan yang membuat dia kesulitan sholat pada waktunya masing-masing. Dan bahkan ditegaskan juga menjadi sunnah muakkadah menjamak sholat itu saat hari Arafah bagi yang sedang berhaji. Makanya ketika kita sholat di Arafah sampai di Muzdalifah jamak akhirnya itu bukan dengan cara dirukhsah, diringkas atau dikurangi qasar, tapi dengan cara menjamak. Kenapa menjamak dibolehkan? Karena dalam perjalanan yang tidak jauh, tidak sampai 40 burd atau 16 farsah, dia paling sekitar 12 km saja. Sementara syarat nanti itu minimal 81 km baru dapat yang namanya qasar. Adapun jamak ini yang penting kita merasa kesulitan dan kita merasa terbebani untuk sholat tepat waktunya itu, maka kita boleh menjamak. Ini contoh kasus. Jadi minggu lalu kami atau keluarga kami itu melakukan piknik lah gitu ya. Jadi tinggal di sebuah villa, nginep semalaman di sana di Cisarua. Nah, dari Jakarta ke Cisarua itu jaraknya hanya sekitar 50 km saja, bahkan kurang. Berarti kita di situ, kalaupun kita ingin melakukan keringanan rukhsah dalam sholat, tidak boleh kita mengqasarnya. Karena dia belum masuk kategori qasar. Tetapi dia boleh menjamak kita sholat itu. Kenapa? Karena ada kehidupan yang kita ingin bangun untuk selalu bersama dengan keluarga, dalam rangka kita membina keluarga pertama sebagainya, makanya kita dibolehkan untuk menjamak, tapi tidak bolehkan untuk mengqasarnya. Maka kasusnya sama dengan ketika orang sedang wukuf di Arafah pada hari-hari Masjidil Haram itu. Nah, mereka itu boleh menjamaknya, tapi nggak boleh mengqasarnya. Karena lagi-lagi syarat jamak itu tidak mesti dalam keadaan perjalanan panjang. Ini terkait dengan kedudukannya. Singkat aja nanti kita buka tanya jawab biar lebih leluasa. Nah, syarat dibolehkannya ini penting diketahui oleh jamaah sekalian. Yang pertama ketika bicara masalah syarat dibolehkannya sholat qasar. Pertama syaratnya harus sholatnya yang bersifat 4 rakaat. Karena mengqasar mengurangi rakaatnya. Bukan mengurangi hakikat ibadahnya. Tapi rakaatnya saja. Sehingga yang tadinya 4 kita rubah jadi 2. Yang tadinya 2 tetap 2. Yang tadi 3 tetap 3. Kenapa? Nggak bisa diqasar. Jadi hanya syaratnya yang bersifat 4 rakaat. Kemudian perjalanannya yaitu perjalanan jauh, karena kata-kata tadi dorobtum fil ardi diukur oleh para ulama bahwa perjalanan jauh maksudnya 4 burd. Rasulullah SAW bahwa masafatul qasar adalah arba'atu abrod atau burd, yakni 16 farsah, sama dengan kurang lebih 81 km. Ukuran farsah inilah ukuran di Baghdad, di Irak. Sehingga ditetapkan bahwa 16 farsah itu sama dengan 81 km. Nah, ini yang kita kaitkan dengan bagaimana ketika bicara masalah ketetapan di dalam perjalanan yang dianggap jauh sehingga membolehkan kita mengqasar sholat. Itu ulama ya Ustaz? Iya, bahkan hadis Nabi nih. Oh, hadis. 4 burd. Ya. 81 kilo itu hadis. Itu penerangannya, keterangannya. Jadi 81 km itu di dalam bahasa fikih itu merupakan para ulama di Baghdad itu di Irak itu 81.
Itu kurang lebih sekitar 61 mil atau 65 mil. Jadi ini makanya ditampil sini dalam 1 kilometer. Disepakati oleh para ulama, terutama dalam jumhur ulama mengatakan 81 kilometer. Jadi Kalau bukan yang 4 bur itu hadis. iya, 40 hadis, 16 parsa juga hadis. Oke. Ya, siap. Cuman kata-kata 80 Konversinya. kilometernya dianalogikan tadi dengan para ulama. Makanya antara ulama Hijaz dengan ulama Irak sepakat mereka bahwa kata 16 parsah itu sama dengan kurang lebih 81 kilometer. Kalaupun sekarang ada lagi yang saya pernah dengar mengatakan 61 kilometer gitu. Ini sebenarnya menganalogikan kepada daerah tertentu saja. Karena kita dalam menganalisa sesuatu harus merujuk pada asarnya, kepada dasar awal gitu ya. Maka dasar awal menjelaskan bahwa 16 parsah sama dengan 81 kilometer itu. Kemudian berikutnya, yang ketiga, perjalanan yang halal sifatnya. Apa yang halal ini? Tidak untuk maksiat. Contoh, ketika tamasya, keluarga, bareng-bareng, bersama-sama, kumpul. Ini hal yang halal. Boleh. Tanazuh namanya. Bahkan kita melakukan perjalanan cuma berdua sama istri kemana-mana jalan. Itu halal. Yang nggak halal itu perjalanan semata untuk bermaksiat. Mohon maaf, umumnya banyak orang perjalanan untuk maksiat. Seperti untuk membunuh, untuk berzina, untuk mencuri. Nah ini kan sifatnya maksiat. Ini nggak boleh dilakukan sholat qashar ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sudah keluar dari kampungnya. Kenapa? Karena kata-kata idza darabtum fil ardi sudah keluar dari rumahnya itu, lingkungannya. Makanya kalau kita ingin sholat qashar, jangan kita sholatnya masih di rumah. Minimal sudah sampai stasiun kalau kita naik kereta. Sampai terminal kalau naik bus. Atau kita dengan kendaraan sendiri sudah keluar dari kampung kita. Baru melaksanakan sholat qashar di situ. Karena kalau kita masih di rumah, belum dikatakan dalam perjalanan. Ini makanya dikatakan ketentuan yang 4 ini sudah keluar dari kampungnya mengisyaratkan makna dari secara global kata-kata wa idza darabtum fil ardi. Kemudian yang kelima, tidak berniat untuk menetap di satu tempat 4 hari ke atas. Jadi walaupun Rasul pernah selama 1 minggu beliau melakukan sholat qashar ini. Karena dalam kondisi perang yang berpindah-pindah, tidak menetap. Nah sementara kalau dia menetap satu tempat, makanya dia tidak boleh mengqashar lagi. Nah termasuk ada juga pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau kita misalnya pulang kampung, dalam perjalanan kita ini namanya masafatul qashar ketika lebih dari 81 km. Tapi kita sampai di rumah keluarga kita, maka hilang alasan qashar itu. Kenapa? Kita hidup di lingkungan keluarga kita. Tapi kalau kita tinggal di apartemen, tinggal di hotel, tinggal di wisma, macam-macam, itu masih dalam keadaan musafir selama dia tidak menetap 3 hari berturut-turut di situ atau lebih. Ini terkait dengan ketentuan syarat dibolehkannya mengqashar sholat. Beda halnya syarat dibolehkannya menjamak, lebih simpel. Itu apa? Yang pertama, adanya masyakoh, kesulitan dalam pelaksanaan sholat pada waktunya masing-masing. Ketika kita kesulitan melakukan sholat pada waktu masing-masing, contoh tadi ngomongnya, ketika ada sebagian kita karena mengadakan resepsi pernikahan, dia sudah di make up demikian rupa, dihias demikian rupa, ternyata waktunya itu dari maghrib sampai isya melewati isya. Gimana cara dia melakukan sholat itu? Karena kalau dia maunya tunda, dia sudah sholat maghrib, berarti nanti sampai masuk isya dia habis waktu maghribnya. Maka sebagian mengatakan dianalogikan, ini dibolehkan baginya menjamak, tapi tidak boleh untuk mengqashar sholat. Ya, sebagai satu keringanan baginya itu. Kenapa keringanan? Karena tadi dia ingin mendapatkan satu hal yang walaupun melaksanakan kegiatan itu tidak meninggalkan ibadah sholatnya. Makanya jangan mudah menghalalkan segala cara. Ini kadang-kadang hanya tujuan-tujuan tertentu mengqashar dan menjamak sholat. Padahal di sini kita lihat harus lihat domainnya, kondisinya. Kira-kira betul-betul nggak menghalangi duduk sholat tepat waktu, sulit dikerjakan. Makanya ketika Nabi beralasan tadi kedua adanya hujan deras itu, kenapa? Karena nggak mungkin untuk bolak-balik ke masjid. Bagi mereka yang terbiasa sholat di masjid, maka ketika dia sholat maghrib ternyata hujan deras, maka dia boleh menjamak takdim antara maghrib dengan isya.
Jadi pulang ke rumah nggak balik lagi ke masjid sholat isya, dia sudah tinggal istirahat saja karena sudah menjamak dengan sholat isyanya itu. Yang ketiga, adanya rasa kekhawatiran yang berlebihan. Contohnya, kalau kita naik kendaraan umum atau kita bawa barang-barang yang penting, kalau kita tinggalkan setiap saat, kita takut barang kita hilang. Maka dalam kondisi ini, kekhawatiran tersebut, kita boleh menjamak sholat. Kadang-kadang dalam sebuah pertemuan, kita ingin kebersamaan. Kalau seandainya kita sholat sampai maghrib dengan isya, ternyata mereka akan mengganggu acara yang lainnya, yang direncanakan demikian rupa dalam pembinaan seterusnya, maka dia boleh menjamak antara maghrib dengan isya, sehingga nanti dalam waktu isya tidak perlu dia sholat lagi. Dia lanjut acara yang dia kerjakan itu. Itu namanya ada kekhawatiran yang berlebihan. Yang keempat, mengutamakan jamaah takhir. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa prediksi. Kadang-kadang kita nggak tahu ke depan ada apa, maka kita boleh untuk menjamak takhir itu, bahkan diutamakan. Contoh dalam perjalanan, kita berupaya untuk mendapatkan waktu di sholat awal, antara zuhur dengan asar. Tiba-tiba dalam perjalanan nggak dapat peluang kesempatan untuk sholat sampai masuk waktu asar. Maka artinya kita niatkan ketika zuhur itu untuk jamak takhir. Jadi jamak takhir ini artinya kita mengakhirkan waktu pertama masuk waktu kedua. Adapun jamak takdim sebaliknya, mengawali waktu kedua dan waktu pertama kita kerjakan di situ. Dan yang kelima, dasar jamak waktunya adalah dijelaskan di awal tadi. Yaitu Allah SWT telah tetapkan bahwa menjamak sholat itu pada sholat yang dua jenis sholat saja. Pertama sholat siang, hubungannya antara zuhur dengan asar. Yang kedua sholat malam, maghrib dengan isya. Selain itu tidak bisa dijamak. Masing-masing punya kategori waktu tersendiri. Satu slide lagi soalnya. Nah, maka kita lihat di sini bagaimana fenomena sholat dalam perjalanan. Artinya ketika dalam kendaraan perjalanan, apa yang kita kerjakan dalam sholat itu? Karena hakikatnya orang perjalanan itu bukan satu pelanggaran, bukan maksiat. Sehingga perjalanan adalah suatu sunnah kauniyah yang dijadikan sebagai sarana tafakur, merenungi fenomena alam ini. Maka kita lihat dalam surat Sabah Allah katakan, wa ja'alna bainahum bainal qural lati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha as-sair. Jadi Allah sudah nyatakan di antara kita semua kampung-kampung, kota-kota yang Allah berikan keberkahan di antara kota itu. Makanya kata Allah tetapkan dalam perjalanan itu kita boleh melakukan perjalanan. Siru fiha layali ayyamun aminin. Silakan perjalanan mau siang mau malam silakan saja. Kenapa? Satu, kebebasan memberikan pada kita untuk tafakur di alam ini. Maka dikatakan faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faj'alhum ahadits wa madzaqnahum kullu mazza inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ini sebagai satu keterangan dari ayat sebelumnya terkait dengan ya Allah, artinya jauhkan kami dalam perjalanan ini dari segala perbuatan dan kezaliman, sehingga kita akhirnya tidak melahirkan suatu perbuatan yang mengakibatkan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perbuatan dosa itu. Ini artinya apa? Dalam perjalanan kita menjaga ibadah pada Allah SWT. Dan kita perjalanan seperti itu. Makanya kita nggak bisa ninggalkan sholat gara-gara perjalanan, gara-gara musafir. Kan kadang-kadang sering terjadi ini saya perhatikan. Ada seorang ibu-ibu atau seorang wanita pakai jilbab rapi, kondisinya kelihatan dia bersih, dalam keadaan tidak dalam keadaan terhalang. Tapi ke dalam naik kereta api ataupun bus, dia nggak sholat. Alasannya apa? Melalui perjalanan. Nggak bisa. Tetap kita wajib sholat. Kalau alasannya dia tidak bawa rukuh, tidak mau kena, dia pakai hijab. Karena yang penting menutup aurat baginya itu. Begitu pula seorang laki-laki, nggak ada alasan tidak sholat ketika dalam perjalanan. Apapun kondisinya. Baik dalam kondisi yang perjalanan singkat ataupun perjalanan panjang. Ketika perjalanan panjang, dia boleh mengkosornya. Plus dengan jamaknya itu. Tapi ketika perjalanan pendek kayak dari Sudirman ke Bekasi, ini kan cuma 30 kilo, 20 kiloan saja. Dia nggak boleh mengkosor, tapi karena sulit perjalanan yang macet, dia boleh menjamaknya. Intinya bahwa sholat itu tidak bisa ditinggalkan dengan alasan-alasan tertentu yang sifatnya menghalangi dia untuk ibadah pada waktu-waktu tertentu itu. Makanya kan ibadah sholat adalah kewajiban mutlak yang tidak hilang karena rintangan atau halangan. Karena Allah Zat yang Maha Tahu telah memberikan keringanan untuk hal tersebut. Sehingga rukun sholat fardu bersifat mesti
sementara yang sunnah tidak dianjurkan. Maksudnya apa? Sholat fardu itu dengan segala rukunnya wajib laksanakan bagaimanapun. Tapi sholat sunnah tidak dianjurkan dalam hal ini. Makanya kita kalau dalam perjalanan cukup kerjakan yang fardu-fardu saja. Artinya kita nggak mesti harus qobliyahnya, ba'diyahnya, nggak usah lagi. Kenapa? Karena sebagai keringanan Allah berikan pada kita semuanya. Oleh karena itu ketika bicara bagaimana perihal sholat di perjalanan, di kendaraan, ini lihat dasarnya. Cara sholat dalam kendaraan. Pertama, posisinya. Cukup duduk di atas kursi saja. Jadi nggak usah berdiri. Ini saya ambilkan sebuah gambar sholat di atas kereta ini, dalam kereta api. Ini seorang wanita gitu kan ketika sholat. Walaupun depannya ada orang lain sedang tidur istirahat, sholat tetap dilaksanakan. Makanya kan duduk di atas kursi, nggak usah berdiri. Kiblat dalam hal ini cukup dalam hati. Jadi nggak usah kita duduk mencari arah kiblat. Dalam hati kita niat mustaqbilal kiblah. Dan yang ketiga, rukun fi'liyahnya cukup dengan isyarat. Apa fi'liyah itu? Gerakan-gerakan. Jadi umpamanya kayak berdiri cukup dengan isyarat saja. Tangan juga isyarat boleh. Yang penting rukun fi'liyahnya disanakan untuk mengisyaratkan dia pergantian dari satu kondisi yang lainnya. Adapun dalam bacaan, rukun dan sunnah sebagaimana biasa seperti Fatihah, ini kan rukun. Tasbih itu sunnah, surah-surah itu sunnah. Sebagaimana biasa dalam sholat yang lainnya. Boleh dijaharkan untuk malam, boleh sir untuk siang. Kemudian kehusuan di dalam sholat, terutama perjalanan, muncul dari bacaan sholat. Apalagi ketika suasana bising kendaraan, ataupun orang yang warawiri, maka kita agak keraskan bacaan biar kita khusyuk. Contohnya baca Fatihah, kita baca biar kita dengar kita lagi sholat ini. Nah, ada etikanya soal perjalanan, atas kendaraan, karena ini kendaraan umum. Pertama, menutup aurat sebenarnya biasa. Jadi seorang ibu tadi umpamanya ketika dia cuma pakai pakaian yang tidak menutup aurat, dia siapkan untuk menutup aurat dalam perjalanan itu. Karena nggak ada alasan dia tidak sholat gara-gara pakaiannya tidak seperti dia pakai sholat. Yang kedua, izin kepada orang di sebelah. Jangan sampai lagi sholat diajak ngobrol sama tetangga sebelah. Izin dulu. Bahkan kalau memang dia mau sholat, boleh lakukan cara berjamaah. Baik laki perempuan maupun perempuan dan perempuan. Ini artinya apa? Cara-cara yang disyariatkan bagaimana untuk sholat qasar, sholat jamaah itu lagi-lagi sebagai bukti bahwa perihal ibadah sholat tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Nah, inilah yang rahimakumullah tentang sekilas masalah bagaimana memahami pelaksanaan ibadah sholat qasar dan sholat jamaah dalam kita menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya, sementara silakan kita buka lebih luasa untuk kita berdiskusi, berbagi dan juga memahami syariat secara fikih sehingga mendasar apa yang kita pahami semuanya. Terima kasih. Baik Ustaz, masalah luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, namun sebelum beranjak kepada Bapak Ibu sekalian, saya klarifikasi aja sedikit Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa di hadis kalau nggak salah ya, boleh normal dan juga Allah memberikan rukhsah sedekah. Jadi boleh pilih gitu. Kalau nggak salah gitu ya Ustadz ya. Jadi tidak dianggap sombong kalau orang nggak ngambil sedekah dari Allah. Allah. Ya, mohon Ustadz. Baik. Jadi gini, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita yang diutamakan azimahkah atau rukhsahkah? Ya. Azimah itu artinya mengerjakan sesuatu dengan ketentuan dasarnya, asalnya. Contoh, zuhur, ya waktu zuhur sholatnya, asar waktu asar. Itu azimah namanya. Adapun rukhsah, keringanan. Maka Rasul menjawab, innallaha, Allah SWT yuhibbu, sangat senang untuk dilaksanakan rukhsahnya sebagaimana senang dilaksanakan azimahnya. Jadi berikan pilihan. Sehingga dalam hadis lain dikatakan, ar-rukhsatu shadaqatun minallah li abdihi. Jadi rukhsah itu sedekah Allah kepada hambanya. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah itu. Jadi prinsipnya jika sedekah, kalau sedekah kan sifatnya boleh kita terima, boleh kita tolak, namanya sedekah. Jadi bukan perintah. Oleh karenanya ketika orang ditanya, boleh nggak kita tidak rukhsah dalam perjalanan? Silakan kalau mampu. Allah udah berikan keringanan. Makanya sebagian mengatakan kalau Allah berikan keringanan kita tantang dengan kemampuan kita akhirnya keliru, berarti kita sombong.
Jadi manfaatkan peluang itu sebagai rukhsah bagi kita. Karena tidak setiap saat kita dapat rukhsah seperti ini. Cuma dalam suatu saat tertentu saja. Maka itu kita katakan manfaatkan peluang ini agar ketika kita dihitop dengan hal yang lainnya, kita bisa berhujah pada Allah. Aku sudah terima sedekahmu ya Allah. Maka dengan lapang dada, dia menerima sedekah itu. Saya kira itu, Pak Mazhar. Kalau misalnya kondisinya azimah memungkinkan dan enak aja gitu, kita maksudnya di rumah saja, itu nggak termasuk sombong gitu ya. Ini maksudnya boleh ya, bukan bukan perintah. Boleh itu artinya halal. Fala junah alaikum. Ya. Sama Allah sama senangnya melaksanakan rusa atau melaksanakan azimah gitu ya. Baik, sama senangnya. Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilakan raise hand barangkali biar kelihatan atau ada Pak Rusman ya. Ya, Pak Rusman ya, Pak. Ya, silakan Pak Rusman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua mungkin pertanyaannya saya Ustaz. Pertama, jamak atau kasar pada waktu salat Jumat di hari Jumat. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kita juga pernah dengar beberapa hari yang lalu salat qadha, Ustaz. Gimana pelaksanaan salat qadha, Ustaz? Baik salat untuk yang dikatakan bukan salat buat qadha kita sendiri, bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, kaedah dalam menjamak salat itu sifatnya harus memiliki kesamaan dalam rokaat. Ya, itu prinsip dalam sholat jamak. Contohnya gimana? Ini kadang-kadang saya suka bawa jamaah umroh ketika mau berangkat ke Mekah dari Madinah pas hari Jumat. Kan kita keluar atau check out dari hotel pada Jumat pada zuhur dengan jam 1. Gimana caranya? Tetap dia boleh mengqashar dan menjamaknya dengan jamak takdim, yaitu ketika meninggalkan kota Madinah. Maka syaratnya gimana menjamak itu? Termasuk qasharnya. Ketika mengqashar harus sama rokaatnya. Makanya tidak bisa ketika orang mengqashar itu umpamanya sholat zuhurnya sempurna, asarnya tidak sempurna, itu nggak bisa. Jadi kalau dia ingin menjama antara asar dengan zuhur dan zuhurnya berjamaah dia dengan masyarakat atau tempat di situ, berarti asarnya juga 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Nah gitu tetap. Tapi kalau Jumat kena 2 rakaat, dia boleh mengqashar asar dengan 2 rakaat. Karena hakikatnya ketika kita berjamaah, kita tidak boleh mendahulukan imam. Jadi kalau imam sholat 2 rakaat, maka sholatlah 2 rakaat. Maka cara mensiasati contohnya begini, ada kasus. Dia ingin menjamak qashar antara zuhur dengan asar. Sementara dia berada di waktu zuhur bersama imam di masjid. Dia ingin dapat pahala berjamaah, maka mensiasatinya usahakan datang ke masjid ketika imam sudah masuk rakaat ketiga gitu. Jadi ketika dia umpamanya sholat bersama imam, nanti salamnya bareng imam karena dia niatnya qashar. Yang nggak boleh itu imam sholat sempurna 4 rakaat, imam ber2 rakaat, kita sudah salam duluan, itu nggak boleh, nggak sah nilai pahalanya, bahkan sholatnya nggak sah diterima dalam hal itu. Makanya tadi kalau dengan Jumat nggak jadi masalah untuk mengqashar dan sekali menjamak dengan sholat asar. Jadi tetap 2 rakaat 2 rakaat. Itu yang pertama. Sebentar, sambung itu Ustaz. Jadi setelah Jumat kita di masjid langsung kita sambung dengan jamak kasar asar. Ya. Makanya yang namanya niat jamak ataupun qashar harus ada di awal sholat. Bukan sudah selesai sholat baru niat. Contoh begini, saya sering mengingatkan pada jamaah. Jadi kalau kita mau sholat Jumat, selalu ketika saya bilang, tolong barisannya kita berdekatan. Biar saling mengingatkan. Karena kadang-kadang kita suka lupa. Gitu. Pas sholat Jumat kan dengar khutbah dulu, lama gitu ya. Atau apa? Sholat itu Jumat bersama imam. Dia lupa untuk menjamak atau mengqashar dengan menjamak dengan asar itu. Makanya niatnya. Niat ada kesengajaan. Kapan itu terjadi? Di saat takbiratul ihram. Sholat pertamanya. Walaupun nggak mau diucapkan, tapi kesadaran dia. Maka ketika kita sholat dengan imam, kita ingin menjamak atau mengqasharnya, kita bilang dalam hati kita, ya Allah, saya akan sholat jamak qashar dengan sholat asar namanya. Lillahi ta'ala. Gitu. Jangan udah selesai sholat, baru ingat, oh Ustaz, tadi mau jamak, tapi lupa di awal. Nggak bisa. Gitu ya.
Termasuk mau jamak takhir, niatnya ketika masuk waktu awal. Umpamanya kita mau takhir antara zuhur dengan asar. Sholatnya kapan itu? Kalau jamak takhir sholatnya kapan? Asar. Di waktu asar. Maka niatnya ketika masih waktu zuhur ada, niat untuk menjamak takhir. Jadi bukan karena nggak ingat, lupa gitu ya. Tahu-tahu udah masuk waktu asar, saya jamak takhir aja. Ini nggak sah sholat jamaknya itu. Harus ada kesengajaan ibadah sholat itu semuanya. Makanya niat menjadi rukun utama dalam ibadah sholat. Dengan niat itulah membedakan mana yang namanya tadi jamak takhir dan jamak takdim. Mana sholat sempurna dan mana sholat qashar. Niat berpotensi menentukan. Jadi gitu Pak ya, tentang masalah menghubungkan dua sholat tadi. Ustaz, kalau boleh usul Ustaz, untuk qada itu kan ini ceritanya panjang juga, mungkin next session ya. Oh, boleh Yang nggak nggak apa-apa. terganggu jamak kasarnya, kecuali Ya. kita punya waktu ya, Pak. Jadi Cuman yang kodok nanti kita qada pending. ceritanya agak panjang tuh, dan Nanti ada bisa keterangan-keterangan habis waktu lain kita. gitu ya. Ya, baik. Baik, ya Pak Rusman mohon ya. maaf Pak Rusman. Silakan Oh, yang lain. Kalau betul-betul lupa, kita niat dari awal itu gimana, Ustaz? Yang ngulang lagi Bu. Hah? Kalau emang dia ingin mengqashar, dia ulang lagi. Bukan, maksudnya kan kita mau niat salat jamak takhir. Tadi Iya. kan niat di zuhur. Ternyata lupa kita untuk niat jamak takhir itu gitu. Terus Nah gimana? kan begini Bu, ketika umumnya kita itu meninggalkan sholat, kan tadi mungkin masuk dari masalah kodok gitu ya. Jadi singkat saja. Jadi orang mengkodok sholat asar cuma dua. Pertama lupa, kedua ketiduran, itu aja. Berarti kalau dia lupa sholat zuhurnya, dia ingatnya pas asar, berarti dia zuhurnya kodok. Bukan lupa, Ustaz. Memang mau jamak, memang niat dalam perjalanan umpamanya. Tapi kita Iya. nggak niat di awalnya. Iya kan berarti kan ibu lupa sholat zuhur kan berarti. Ya. Nah, tapi kalau ibu ingat sholat zuhur, berarti ibu ingat niat mau sholat jamak takhir kan. Oh ya. Tuh. Jadi kalau bilang, wah saya belum sholat zuhur nih, udah mau masuk asar, berarti kan dia ingat, berarti niat ingin menjamak takhir. Kecuali dalam perjalanan karena ketiduran dia, udah bangun, tahu sudah jam 3 lewat atau jam 3:30, dia belum sholat zuhur, berarti dia lupa atau ketiduran. Makanya seperti itu bukan jamak takhir, tapi dia mengkodok zuhur. Oh ya. Jadi sholatnya tetap asar dulu, nanti mengkodonya setelah sholat asar. Gitu ya. Ustaz, Baik. Pak Masbar sedikit boleh Oh ya, nyambung silakan pertanyaan Bu Ibu Erni. Elvi ya. Ya Bu Erni ya. silakan. Berarti Ustadz tidak harus niatnya itu tidak harus niat aku gitu ya, tapi berarti pada saat sholat itu nanti saya nggak mungkin nih, saya akan mengkodoknya nanti pada waktu asar, itu boleh begitu aja. Iya pokoknya gitu, namanya jamak takhir namanya. Jadi ketika Iya. ibu sudah berada di waktu kalau jam 1, kan waktu Iya. zuhur tuh. Iya. Sampai jam 2 belum sholat zuhur juga. Nanti saya sholatnya asar aja. Langsung otomatis niat jamak takhir namanya. Iya. Tinggal nanti ketika sholat asarnya niatkan. Umpamanya kalau kita lapatkan usolli fardol asri jam'an takhiron ma'az-zuhri arba rakaatin li ta'ala gitu. Nanti selesai asar yang punya waktu itu dalam mazhab Syafi'i, setelah itu baru sholat zuhur berikutnya. Niatnya biasa. Baik. Ya. Makasih Sedikit Pak. Pak Masbar, boleh nggak Pak Masbar? Boleh, tapi sebentar, ada Ibu Martiam sudah raise hand dulu. Ya. Enggak sehubungan dengan yang tadi, ini masih yang Oh, dibicarakan. masih nyambung dengan barusan ya, silakan. Bu. Ya, barusan sedikit aja. Jadi Baik, Bu. untuk ketegasan aja Pak Ustadz. Jadi kalau kita berniat jamak, misalnya qashar atau gimana yang qashar tadi. Jadi zuhur kita lakukan jamak takhir ini waktu asar. Jadi yang asarnya ini tetap kita lakukan 2 gitu ya, walaupun kita punya waktu yang banyak gitu. Iya, kalau udah niat qashar dari awal. Ya bukan yang dijamak ininya aja yang dikasarkan, bukan. Jadi mengqashar sholat itu harus sama. Jadi sholat pertama 2 rakaat, yang kedua 2 rakaat juga. Makanya salatul syarat qashar harus sholat yang 4-4. Ya. Maka benar. Itu nggak bisa kita mengqashar atau menjamak sholat antara asar dengan maghrib karena beda karakter. Iya betul. Maghrib dengan isya gimana tuh?
Boleh, Isya tetap Isya 2, maghrib 3, nggak bisa dikurangi maghribnya. Oh, jadi walau enggak bisa disempurnakan 4, Ya, kirain bisa di 4. Nah, ya jadi makanya yang kalau jamak. kita jamak qashar, bedakan dulu istilahnya ya. Ada sholat qashar saja, ada sholat jamak saja, ada sholat jamak qashar. Ini bedakan dulu. Kalau sholat qashar saja, itu dia tidak menjamak dan menggabung, tapi dia hanya mengqashar. Contoh, kan Pak Mazhar cerita tadi, dalam perjalanan kita waktunya luang Ustaz gitu ya. Apalagi misalnya di pesawat ber-AC, di kendaraan ber-AC, macam-macam. Banyak rest area dan sebagainya. Boleh nggak saya tidak menjamak? Silakan. Boleh mengqashar? Silakan. Jadi qashar saja. Walaupun nggak dijamak. Kalau merasa nyaman perjalanannya, nggak terganggu waktunya. Makanya menjamak itu karena kita merasa kesulitan kalau kita sholat masing-masing pada waktunya. Berat bagi kita boleh jamak, himpun, gabung. Nah, adapun qashar harus syarat utama perjalanan panjang. Itu syarat, Nah, itu syarat utamanya. Kalau nggak ada perjalanan panjang, nggak boleh mengqashar. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Makanya tadi kita katakan, ketika kita mau qashar dan menjamak sekaligus, namanya jamak qashar. Kalau kita sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Harus sama. Harus sama. Ini harus samanya ini yang jadi. Iya, kecuali maghrib dengan isya. Maghrib nggak bisa dikosor. Makanya tetap 3-2 maghrib dengan isya itu. Iya. Begitu seterusnya. Baik. Makasih, yang harus sama ini yang membingungkan saya. Iya betul, harus sama gitu. Baik, silakan Ibu Martiam selanjutnya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita melakukan perjalanan yang tidak jauh ya, tapi ternyata di jalan macet. Betul. Nah, jadi zuhur nih hampir habis nih. Ya. Nah, kita salat di mobil dengan tayamum. Tetap 4 rakaat misalnya kalau zuhur. Kemudian sampai di rumah kita bayar lagi ganti. Apakah itu benar, Ustaz? Ya, baik begini Bu. Sholat tayamum itu sebabnya cuma 2 orang boleh tayamum. Pertama karena tidak ada air, kedua karena tidak boleh menggunakan air. Nah sekarang kita dalam kendaraan, tiba-tiba apa? Kita nggak ada air, kita boleh tayamum. Dan dalam kendaraan seperti itu, kita bisa mengambil 2 rukhsah sekaligus. Artinya bertayamum, dan kalau memang perjalanan panjang 181 kilo, kita boleh mengqashar. Tapi kalau cuma dekat saja 30 kilo atau 50 kiloan, tidak boleh mengqashar. Cukup kita sholat di jalan itu, sempurna rakaatnya. Nah, ketika kita sampai di rumah, ternyata ada sisa waktu, kita boleh sholat lagi, tapi tidak mesti harus mengulang lagi. Kenapa? Sudah sholat di awal itu. Kecuali begini, contohnya, karena kita sholat di kendaraan dalam keadaan tayamum, ternyata sampai di rumah masih sisa waktu setengah jam sebelum habis waktu. Kan ada air berarti kan? Berarti kita batal sholat pertama karena kita sudah dapat air. Jadi gitu. Tapi kalau udah lewat waktu sampai di rumah nggak usah diulang. Nggak usah diulang. Kenapa? Karena prinsipnya Allah wajibkan sholat pada kita sesuai dengan aturan waktunya masing-masing. Maka dalam Al-Quran dikatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Allah wajibkan sesuai dengan aturan waktu masing-masing itu. Makanya pernah kita bahas atau singgung, penetapan waktu sholat itu sifatnya mahdoh. Artinya mahdoh bukan karya Rasul, bukan ijtihad Rasul, tapi bimbingan Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Diajarkan oleh Jibril, ya Muhammad waktu sholat ini durasinya, waktunya ini. Begitu seterusnya. Jadi gitu Bu. Jadi nggak mesti harus dikodok kalau kita sudah selesai sholat dengan tayamum, sudah sampai habis waktunya, kemudian nggak wajib kodok. Terima kasih. Baik. Ya ini sehubungan dengan ini Ustadz, saya juga pernah dengar itu kalau salat wajib itu tidak bisa di kendaraan gitu. Jadi kita salat di kendaraan hanya untuk menghormati waktu karena udah datang, tapi sampai di tempat turun di bawah harus diulang lagi gitu. Ya, saya pernah dengar gitu karena Nabi nggak begitu. Nabi nggak pernah salat wajib di atas kendaraannya, dia turun ke bawah gitu.
Ya, kan Biasa. gini, masalahnya begini. Jadi ketika bicara masalah sholat di kendaraan itu, ini kan dianalogikan dengan sholat khauf namanya. Sholat dalam keadaan perang. Bahwa dalam keadaan perang itu orang sholat bagaimanapun kondisinya. Sambil perang itu dibolehkan. Tapi tetap tidak mengurangi hikmah sholat. Nah, di kendaraan ini sifatnya apa? Karena kita dalam sholat itu mendapat uzur tadi, mendapat ketentuan rukhsah. Adapun Nabi, kenapa? Karena beliau itu kondisi perjalanan berbeda. Nabi dalam perjalanan nggak bisa dalam keadaan macet, dia bisa duduk turun dulu dari kendaraannya. Gitu. Tapi kalau kita kan nggak mungkin, namanya berhenti nyari pas terjebak di tol dalam kota, nggak ada rest area, berjam-jam di situ. Maka dia boleh sholat di kendaraan. Bahkan turun dari pesawat ya Ustaz. Apa turun dari pesawat semuanya sebagainya. Jadi maka itu kita katakan dibolehkan dalam kondisi seperti ini. Sehingga dalam hukum fikih prinsipnya al hukmu yaduru ma'al ilah wujudan au adaman. Maka analoginya gimana? Analoginya ketika perang, ada dalam kondisi perang gitu. Coba dalam kondisi perang pada zaman Rasulullah, para sahabat ketika perang, mereka tetap nggak bisa meninggalkan sholat jalan terus walaupun perang berkecamuk. Inilah kita katakan analoginya ke sana. Jadi bukan berarti Rasul ketika dikatakan Rasul nggak pernah sholat di atas kendaraan, sholat fardunya. Ya karena beliau bisa turun dari kendaraan, nggak ada masalah apa-apa. Kecuali zaman Rasul ada pesawat, nggak boleh berhenti sendirian. Jadi begitu prinsipnya. Karena ini bagian dari masyakoh namanya, kesulitan dalam ibadah sholat seperti tadi itu. Jadi itu saya kira. Kemudian yang kedua, ketika bicara masalah menghormati waktu, jadi bukan isu menghormati waktu, karena perintah sholat itu tetap dilaksanakan dengan waktunya. Adapun menghormati kalau umpamanya dia dalam kondisi sulit ngapa-ngapain, mohon maaf dalam keadaan junub umpamanya, dia tayamum, termasuk dalam perjalanan, kan dia nggak bisa mandi di tempat perjalanan itu, dia hanya tayamum saja. Ketika dia sampai di tempat masih ada waktu, maka dia bilang batal sholat tayamum tadi, dia harus mandi hadas di situ, karena alasan tayamumnya hilang saat itu. Itu contohnya kasus kayak yang di Ibu Martinem tadi tanyakan gitu ya. Maksudnya ketika kita udah sholat di perjalanan dengan tayamum, tiba-tiba apa? Sampai di rumah masih ada waktu setengah jam atau 15 menit. Kita wajib batalkan tadi itu sholat ulang dengan wudhu itu. Begitu sekira. Baik. Ustaz. Jadi Bapak Ibu, saya bacakan dulu ya sebentar Pak. Yang di chat ini udah lama, biar nggak ketinggalan. Iya. Di chat 1 dalam kajian Ustadz yang lain mengatakan bahwa boleh menjamak salat setiap hari dengan alasan bukankah pada hakikatnya hidup di dunia ini merupakan perjalanan menuju akhir. Ini sangat filosofis sekali. Jadi kata-kata dorobtum itu musafir namanya. Bukan kita semuanya musafir ke akhirat nanti. Memang itu nggak pakai aturan gitu ya. Jadi maksudnya secara kasbi, usaha kita perjalanan. Maka kalau beri keringanan. Makanya kita pahami, ada yang sifat wahbi, ada yang bersifat kasbi. Kalau wahbi itu hidup dunia ini wahbi. Artinya wahbi itu pemberian Allah langsung. Tidak punya peran kita untuk mengaturnya atau merubahnya. Kita sebagai para musafir menuju akhirat ini wahbi sifatnya. Bukan hasil usaha kita. Tapi kalau perjalanan kita dari Surabaya ke Semarang, ke Jakarta, ke Medan, ke Bali, ini sifatnya kasbi. Apa usaha kita, tanggung jawab kita. Itu maksudnya kata sapar di situ, Pak. Jadi bukan sapar itu. Kita ini semuanya adalah para musafir semua menuju akhirat. Ya, memang itu sifatnya wahbi, bukan pilihan. Nah, maka dalam hal ini kita katakan dibolehkannya kita untuk menjama atau mengqashar sholat ketika perjalanan jauh itu. Kenapa? Ini bagian dari kasbi kita, Allah beri keringanan. Makanya sifatnya bukan wajib, bukan sunnah, tapi mubah, boleh. Bisa, boleh. Nah, bisa. Kalau kita kerjakan tidak berdosa, tidak melanggar syariat. Begitulah prinsipnya. Maka kadang-kadang orang sulit membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Mubah itu artinya boleh. Contoh, seorang wanita itu sholat berjamaah baginya mubah. Kalau mubah dikerjakan gak berdosa, ditinggal juga tidak berdosa. Tapi kalau laki-laki minimal sunnah mu'akkadah.
Kalau dia nggak berjamaah, berarti minimal dia mendapatkan kebencian dari Allah. Nah, itu perbedaannya. Ini kadang-kadang seorang wanita diajak berjamaah, nggak mau asad, nanti fitnah. Lah, di rumah juga kan fitnah juga. Baginya mubah. Apalagi ada unsur lain, ingin mendapatkan pencerahan dalam kuliah subuh, kajian-kajian lainnya, maka akan bertambah nilainya itu. Insya Allah SWT. Ya. Baik, Gitu yang ya. berikutnya Saya sudah diterangkan ini tadi salat di kendaraan. Kemudian berikutnya, Ustadz, berapa kilometer satu farsyah itu dan berapa batas hari yang disebut mukim atau mengalir, ya mungkin kalau pergi ke rumah anak itu di Medan atau cucu berapa lama gitu boleh di situ salat apa? Ya. Boleh baru sampai langsung full azimah gitu. Ya. Jadi kalau kita jelaskan di slide tadi sebenarnya. Jadi 16 parsa itu saya katakan menurut ukuran orang ulama Baghdad, ulama Basra itu 81 km. Nanti saya sampaikan tagnya dalam kitab fikih itu dengan keterangan hadis-hadisnya, karena ingin sampaikan di sini terlalu panjang dan juga itu masih dalam bentuk kitab kuning gitu ya. Jadi saya copy nanti lembarannya, saya akan sampaikan. Intinya adalah bahwasanya ulama dalam hal ini ulama fikih mereka lebih sepakat, lebih condong makna 4 burud sama dengan 16 parsah. Nah, 16 parsah ini kita tidak bisa menganalogikan dengan kata-kata mile atau mil gitu ya. Karena ini merupakan ukuran di kalangan orang Arab saat ukurannya. Adapun dalam ijtihad berikutnya dikatakan bahwa 16 parsah itu sama dengan 81 km. Nanti tinggal kita bagi, 81 bagi 16, nah, tinggal berapa akhirnya? Satu parsah itu, tinggal hitung aja. Itu terkait dengan ketetapannya. Dan kemudian ketika bicara apa tadi yang kedua itu? Berapa lama gitu kita? Masalah waktu. Jelaskan tadi. Normalnya itu 3 hari. Kalau kita berdiam di satu tempat 3 hari ke bawah atau 2 hari, itu boleh. Selama di situ kita melaksanakan rukhsah itu. Tapi kalau kita sengaja mau berdiam diri lebih dari 3 hari, 3 hari ke 4, 3 hari ke atas, maka tidak boleh lagi karena kita dianggap mukim di situ. Makanya saya katakan tadi, kalau kita datang dari Jakarta ke kampung, ke Medan, kan jaraknya jauh tuh. Tapi di sana kita tinggal di rumah anak kita, di rumah paman kita, bibi kita. Ini bukan lagi musafir namanya, selama kita tinggal di sana. Makanya tadi syarat qashar itu hilang saat kita sampai di sana. Tapi ketika kita cuma hanya singgah sehari 2 hari dan kita langsung balik atau musafir lagi, itu baru kategori musafir dia. Begitu seterusnya. Ya. Ya, tadi juga kan sudah sampaikan syarat-syarat jamak itu apa. Ya, tinggal lihat lagi tagnya tadi. Nanti kita kirim kok slide ya, materi. Ini satu lagi Ustadz, kita mau salat jamak pergi ke masjid, ternyata di masjid orang salat asar, kan kita pengen ikut juga salat asar, tapi kita belum salat zuhur nih, kita mau jamak dengan zuhur rencananya gimana? Ya pokoknya tadi prinsipnya. Dalam masjid itu kalau kita namanya sebagai musafir, kita boleh membuat kelompok jamaah sendiri. Kalau memang kita jumlahnya 2 atau lebih. Kenapa demikian? Karena yang namanya qashar tadi dan jamaah itu syaratnya harus mutasawiyani. Jadi mutawassi'an fil raq'ah. Umpamanya kita mau qashar, sementara imam sholatnya sempurna, kita nggak boleh ikut imam. Karena berarti kita duluin imam. Tapi sebaliknya, orang-orang yang sholat sempurna boleh sholat di belakang sholat musafir. Nah, itu bedanya. Karena ketentuan berjamaah, kata Nabi apa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam yang untuk diikuti. Makanya orang yang tidak mengikuti imam, hilang pahala jamaahnya. Jadi seorang imam boleh dilancangin, dibarengin pun nggak boleh. Apalagi diduluin. Imam belum salam, disalam duluan. Tapi sebaliknya, kalau imam sudah salam, dia tidak salam, ini dibolehkan. Karena dia menyempurnakan dari sholatnya itu. Jadi kebalikan dari kita katakan, kalau sholat berjamaah di masjid, umpamanya imamnya ini musafir yang melakukan sholat qashar. Masyarakat datang di situ untuk sholat berjamaah. Dia boleh ngikuti imam, tapi sebaliknya. Seorang musafir tidak boleh ngikuti imam yang sempurna sholatnya. Kenapa? Pasti dia akan mendahulukan imam dalam salam. Karena dia musafir qashar. Itu perbedaannya. Sehingga kita katakan, dalam sholat qashar pun jamaah harus
rakaat pertamanya atau sholat pertama 2 rakaat, yang kedua 2 rakaat juga. Asar dengan zuhur 2-2. Beda dengan maghrib dengan isya, karena maghrib nggak bisa dikosor. Begitu seterusnya. Ustaz kan Saya kira bisa itu ya. saja ikut dengan jemaah situ 4 rakaat, terus nanti jamaknya itu 4 rakaat juga Oh sama-sama. ya nggak apa-apa, berarti dia nggak kosor kan? Jangan dikasar gitu, yang Jangan penting kan dikosor. sama. Ya, Iya. Jadi jamak saja namanya. jamak. Ini ada Jadi, pertanyaan lagi terakhir nih di chat. Ya. Itu kalau kita jamak takhir Ustaz di asar gitu ya, apakah salat zuhur duluan atau asar duluan Ustaz? Nah, Oh ya, pertanyaannya. ini ada 2 mazhab yang populer. Nah. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, sholat yang pertama yang punya waktu dulu. Oh, yang punya waktu dulu. Ya, Syafi'i. Adapun Hanafi, sholatnya yang waktu lebih awal berlalu. Jadi kalau tadi jamak takhir, berarti kalau mazhab Syafi'i asar dulu baru zuhur. Kalau mazhab Hanafi zuhur dulu baru asar. Terserah mau ngambil yang mana. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya kepentingannya, artinya pemahamannya. Baik, bolehlah dua-duanya pilih. Ya. Yang nggak boleh cuman komentar doang, nggak mau sholat. Baik, silakan Pak Abdul Syukur. Maaf, saya baca itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang di dalam perjalanan naik kereta, Ustadz, ya, itu walaupun ini pilihan, apa sebaiknya sholat di kereta itu atau jamak takhir? Misalnya kita berangkat jam 11 kan belum duhur di dalam kereta kan gitu. Nah, kemudian waktu duhur itu apakah kita sholat di kereta atau sebaiknya kita menggunakan rusuh itu? Karena ini dua pilihan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kembali kita katakan, kita harus lihat dulu jaraknya, Pak. Ini jaraknya lebih, maksudnya jaraknya lebih dari itu 81, jarak jauh. Nah, ketika kita dari sini, dari Jakarta ke Surabaya, itu kan udah lebih. Atau ke ke Semarang udah lebih itu, 1 kilometer. Nah, berarti kita punya pilihan di situ. Kalau maunya saya berangkat jam 11, ternyata sampainya jam 4 gitu ya, jam 4 sore. Berarti kan yang terlewatkan cuma zuhur saja, asar masih ada. Gimana saya menyikapinya? Boleh jamak takhir, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena asar tidak lewat waktunya. Yang repot kadang-kadang kita berjalan dari Jakarta jam 11 sampai tujuan nanti jam 8 malam. Gitu ya. Nah, mau nggak mau kita harus sholat di kereta. Dengan jamak takdim boleh, jamak takhir boleh dalam hal ini. Dan boleh mengkosor karena jarak tempuhnya di atas dalam 1 meter. Dan ingat, yang jadi patokan bukan waktu tempuh, tapi jarak tempuh. Ini harus dipahami dulu. Yang jadi patokan bukan waktu tempuh, tapi jarak tempuh. Contohnya, kita ke Bandung, berapa kilo dari Jakarta? 150. 150-an. Udah langsung masafah kosor itu. Walaupun ditempuh hanya dalam waktu 1 jam, 2 jam saja. Maka boleh kita mengkosor sholat, walaupun kita merasa nyaman. Karena ini keringanan Allah berikan. Saya nggak mau sholat kosor, ya silakan, hak pilih kepada Anda masing-masing kan gitu. Nah, jadi gitu. Jadi prinsip tadi pilihannya antara jamak takhir atau sholat di kereta itu lihat waktu tempuhnya baru saya itu. Oh ternyata saya berangkat jam 11, jam 4 udah sampai kok ini. Ya udah, boleh jamak takhir. Gitu ya. Kalau nggak mau sholat di kereta. Begitu seterusnya. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada. Oh ya, silakan Pak Akib. Ini anak bapaknya Ustadz ini. Alhamdulillah Bapak Akib. Bapak saya. Bapaknya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ikut rombongan sholat kosor, jamak kosor. Kemudian kan karena kita perempuan suka antri wudhu terlambat, terlambat. Mereka sudah waktu asar sudah 1 rakaat. Saya ikut sholat 1 rakaat, tapi mereka langsung ke salam langsung 2 rakaat sholat jamak zuhur, terus kosor zuhur. Saya harus gimana? Atau nambah 1 atau nambah 2 begitu? Baik, jadi gini Bu, kan tadinya namanya kosor itu dan jamak harus waktunya sholatnya sama. Jadi ketika asar dengan zuhur berarti 2-2. Apapun kondisinya, ketika ibu bermakmum kepada sholat kosor dengan catatan
ibu sebagai makmum walaupun telat tidak boleh dahulukan imam. Berarti ikuti imam. Jadi Ya, kalau itu. cuma dapat 1 rakaat, tambah 1 rakaat lagi. Ya. Nah 2, ketika dia udah langsung sholat zuhur berikutnya, gitu kan? Ya. Ikut lagi, terlambat pun nggak apa-apa, sama dengan pertama. Itu ikut lagi. Ikut lagi. Terlambat lagi 1 rakaat. Ya nggak apa-apa, terlambat lagi 1 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting sudah niat berjamaah dengan makmum, dengan imam itu. Gitu. Iya. Jadi nggak usah, wah saya ketinggalan zuhurnya, saya 4 rakaat. Enggak, udah niat qasar dari awal, tinggal laksanakan aja. Ya. Makanya tadi potensi niat dalam hal ini menjadi penentu utama. Gitu ya. Itu penentu utamanya. Niat di awal tadi. Makanya dengan syarat qasar pun jamaah itu harus di sholat pertama, bukan setelah sholat kedua berikutnya. Iya. Gitu ya. Sedikit Pak Mas, saya mau tanya, Pak Ustadz, kalau memang profesi seperti ada saudara saya itu memang dia itu traveling ya, dia memang seorang pilot, hampir setiap ya istirahat 1 hari besok berangkat lagi. Itu kalau dalam perjalanan itu dia karena sudah jadi profesi bertahun-tahun seperti itu, boleh dia qasar terus atau dia bilang sayang saya mau pokoknya ada kesempatan begitu nyampe dia sholat lagi gitu. Jadi menyempurnakan sholatnya. Baik. Jadi gini Pak, karena untungnya ini sifatnya adalah halal, mubah, boleh, bukan haram, bukan perintah gitu ya. Sehingga kita punya pilihan masing-masing terkait kita. Mana yang lebih diyakininya? Yang penting kita katakan kalau dia sudah mengqasar sholat dengan perbuatannya itu sudah sah sholatnya. Oh saya kurang tenang, dia mau sempurnakan. Silakan, ada waktu sempurnakan. Jadi masalah. Karena hakikatnya Allah senang untuk dilaksanakan azimahnya sebagai senang dilaksanakan rukhsahnya. Makanya saya katakan yang jadi masalah adalah mereka-mereka yang cuma ngomong doang tapi nggak ngerjain, itu aja. Gitu ya. Pokoknya Allah senang dua-duanya, azimah Dua-duanya senang, rukhsah juga Allah senang. Ya umpamanya gini, kan tergantung kadar iman kita masing-masing. Seorang pilot mumpung dia sampai di satu negara tujuan, dia istirahat sehari, manfaatkan azimahnya. Karena dalam perjalanan dia rukhsahnya diambil, begitu seterusnya. Insya Allah berkah dua-duanya. Kemudian Pak Ustadz, anak saya itu dia sering operasi ya. Di kamar operasi itu sampai lewat waktu sholat dari zuhur tiba di asar. Itu tanpa menyangkut masalah perjalanan ini. Tetap ya kan tadi masyakoh namanya. Kalau masyakoh boleh dia menjama, bukan mengqasar. Menjama itu niatkan lagi operasi nih, tanggung. Wah, udah mau masuk waktu asar saya bersolat zuhur. Insya Allah saya jama takhir aja nggak apa-apa udah. Gitu. Tapi tidak boleh dikasar. Ya, makanya Allah SWT beri keringanan terutama bagi mereka-mereka yang banyak godaan seperti itu atau kerjaan seperti itu. Kalau kita yang normal-normal ya terima apa normalnya aja. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Yang resen ada 2 nih. Sebentar, Ibu Elvia dulu, silakan. Dihidupkan mic-nya. Kalau seandainya kita dalam perjalanan, pakaian kita tidak suci, bagaimana jalan keluar? Baik Bu. Jadi pertama kita harus ini bahwa ketika kita dalam keadaan tidak suci, maka kita lihat najisnya termasuk najis ma'fu anha. Ma'fu anha itu apa? Kita usahakan, umpamanya nggak sucinya apa? Karena pengaruh air kencing, maka kita usahakan kita siramkan air di tempat air kencing lebih dari kadar najisnya. Insya Allah Allah terima ibadah kita. Tapi kalau umpamanya kita bisa luput lepas pakaian itu, kita lepas usaha mungkin. Jadi termasuk kadang-kadang bapak-bapak, mohon maaf, kan kadang-kadang kalau kencing di uren itu suka berdiri, kadang mancur kecipretan celananya. Kan lebar tuh gitu ya. Makanya udah ambil air diusap aja sebagai isyarat gitu ya. Jadi ibaratnya kita berupaya untuk jangan mempersulit diri. Kewajiban melaksanakan. Maka di saat kita waktu dan peluang yang ada, baik itu ganti sarung, lakukan hal itu dengan usaha kita. Begitu saya kira. Kenapa? Karena hakikat taklif itu apa? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani suatu umat atau kaum itu di atas kemampuannya untuk menjalankan hal itu. Kalau seandainya ragu, Ustaz, apakah ini suci atau tidak? Gimana, Ustaz? Ya, kalau ragu kan bukan berarti haram, Bu. Namanya ragu. Kita ambil yang mana? Yang bersih gitu sebagai yang suci. Iya, pasti cari yang bersih. Kan kita sampai yakin karena sifatnya
Asyakku al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan nggak akan dihapus dengan keraguan. Nah, ibu yakin yang mana? Perempuan ini kan kadang-kadang suka gimana ya, suka keluar dengan tanpa sengaja gitu kan. Iya. Ya makanya tadi ketika kita yakin seperti itu, ya udah dibersihkan aja, artinya ciprakan air di atasnya itu. Insya Allah aman sudah. Ya. Kasih, Ustaz. Baik, berikut Uni Yurni, silakan Uni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, dalam perjalanan penerbangan yang memakan waktu lama dan itu ada perbedaan waktu, dan ini yang kesulitan kita untuk mengingat waktu, apakah waktu zuhur ini sudah datang dan seterusnya, Ustaz. Itu bagaimana? Baik, makanya ini jadi masalah kita selalu, dan saya sudah berikan kaidahnya berkali-kali. Bahwa dalam ungkapan seorang ulama mengatakan begini, al-ni'tibar fi waqtil ibadah at-tauqitul mahalli. Jadi penganggapan perhitungan waktu dalam ibadah, hitungannya waktu setempat, local time. Bukan waktu general atau general time. Nah, ini makanya kemarin kasus ketika berbeda Idul Kurban, lagi-lagi kita katakan kaidahnya harus jelas itu. Walaupun yang namanya ketetapan waktu itu berlaku waktu setempat, bukan waktu general, waktu global. Termasuk ibadah, masalah sholat apalagi. Contoh yang bisa saya katakan. Ini saya waktu Ramadan beberapa tahun yang lalu, saya bawa jamaah umroh, kemudian kita berangkat dari Jakarta, naik pesawat, transit di Singapura, berangkat jam 1 dari Jakarta, jam 1 siang. Sampai Singapura jam berapa? Jam 2, jam 3 lebih. Jam 1 lagi. Oh, jam 1 lagi ya. Iya. Nah, itu pergeseran waktu. Nah, sementara di jam saya sudah jam 2 kan gitu. Karena saya nggak rubah jamnya. Kemudian sampai lewat Kolombo, di atas langit India Kolombo. Di Kolombo, di jam saya sudah jam 3. Misalnya jam berapa? Jam 5, misalnya jam berapa? Jam 3 gitu. Terus begitu. Makanya kita katakan dalam ini pakai local time. Jadi ketika ibu perjalanan panjang, bahkan bisa 20 jam lebih naik pesawat. Nah, itu melintasi negara-negara yang berbeda. Lihat itu, lihat jam berapa. Dan kita harus tahu waktu zuhur itu jam berapa. Itu pakai waktu di sana. Jadi bukan waktu kita berangkat. Bukan waktu Jakarta, tapi waktu setempat. Itu juga berlaku untuk ibadah puasa begitu. Maka ketika puasa kita berangkat dari sini tadi jam 1 siang. Kan siogianya jam 6 maghrib di kita sudah kita berbuka. Ternyata di jam saya jam 6, di India baru jam 4. Nah gitu. Nah kemudian lanjut lagi sampai ke Jeddah. Di jam saya udah jam 9 malam. Di Jeddah baru jam 5. Matahari masih terang. Masa saya buka puasa tengah hari terang gitu? Nggak bisa. Tetap ikuti waktu setempat. Makanya kalau orang yang mau bijaksana perbedaan waktu ini, kembali pada hadis ketika ada seorang sahabat diutus dari Madinah ke Syria. Kemudian sampai di Syria rupanya masuk waktu Ramadan, awal Ramadan. Ternyata di Syria itu Ramadan masuk hari Jumat. Mereka puasa hari Jumat mulainya. Akhirnya pas sahabat ini balik lagi ke Madinah untuk lebaran di Madinah, sampai di Madinah menurut hitungan dia kalau puasa hari Jumat udah tanggal 30. Berarti besok harus lebaran. Ternyata apa? Kata Ibnu Mas'ud, oh kamu puasa tanggal berapa? Hari Jumat. Oh kita di Madinah hari Sabtu. Bayangkan, masih saat seperti Arabnya berbeda waktunya. Nah, jadi jangan dipermasalahkan hal itu. Kenapa? Karena kembali pada local time. Cuman kesalahan di kita ini, belum ada kesepakatan para ulama secara internasional atau regional untuk membatasi waktu itu. Itu aja masalahnya. Jadi masalah sholat tadi begitu. Gunakan waktu setempat. Walaupun ya umpamanya ibu berangkat dari sini subuh umpamanya di Jakarta mau ke Amerika gitu. Kan panjang tuh perjalanan gitu. Pengen sholat zuhur gitu ya, kok belum zuhur juga gitu. Udah berapa jam di pesawat belum zuhur juga. Kenapa? Karena kita perjalankan ke barat artinya ngejar matahari kita. Tapi sebaliknya kalau dari Amerika kita ke Indonesia itu singkat kali waktunya. Loh, padahal baru sholat subuh udah mau zuhur aja gitu. Kenapa? Karena kita berlawan dengan matahari itu. Begitu seterusnya. Gitu ya.
Iya Ustadz, kadang-kadang itu kan perjalanannya di pesawat tuh malam ya. Kita nggak tahu kita berada di mana. Ya harus tanya Bu, kita harus bertanya. Jadi kalau alasan nggak tahu, diam saja, itu namanya kesesat di jalan, di pesawat. Jadi kita bertanya. Makanya dikatakan malu bertanya, sesat di jalan, di pesawat. Di pesawat. Ya. Bertanya aja, baik pramugari ataupun ke tetangga sebelah, wali kepala lainnya. Waktu kan di pesawat kan ditandain semua bahwa waktu itu Bu, ada selalu timer gitu di kamera atau di di monitor ada selalu gitu. Kita ikuti aja waktu itu. Jadi patokannya pasti namanya zuhur, kalau nggak jam 12 jam 1 kan gitu. Asar kalau nggak jam 3 jam 4, maghrib. Terima kasih, ya baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih ada? Kayaknya di chat sudah terjawab ini pertanyaan-pertanyaan di chat. Kalau di kereta susah airnya, pakai air aqua minum boleh nggak Ustadz? Gitu. Oh gitu. Baik, jadi gini Bu. Yang namanya air untuk wudhu itu syaratnya air yang suci, mensucikan. Permasalahannya air mineral suci enggak, air mutlak enggak, bisa mutlak karena campuran kimianya sudah larut di dalam air itu. Yang enggak boleh itu air yang memang mengandung najis atau campuran-campuran najis, itu enggak dibolehkan. Karena ada air mutanajis. Makanya kalau memang ada air mutanajis, contohnya bukan mutanajis, air yang bercampur seperti berubah warnanya kayak kopi atau teh. Kan nggak mungkin wudhu dengan teh, Bu. Makanya kita lebih baik tayamum, tehnya untuk minum. Bahkan kalau kita punya air aqua segelas, air mineral sebotol, kalau kita buat wudhu, maka kita nggak bisa minum. Utamakan tayamum ketimbang kita pakai air. Nah gitu. Kecuali kalau kita punya uang lagi untuk beli air lagi, silahkan. Begitu seterusnya. Jadi intinya Allah berikan keringanan pada kita. Yang penting tadi hasil pemahaman yang berdalil dan bersama konteks dalil tersebut. Itu ya saya kira ya. Dasarnya yang penting. Ya ada dasarnya. Makanya kalau nggak paham, pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saya kira itu. Saya Pak. Baik, Pak Khairul ya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kelihatan orangnya, bisa dibuka kameranya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya begini Pak, kalau suatu saat misalnya kita tidak sempat sholat zuhur dengan asar, atau udah maghrib, nah itu apakah boleh dikodok atau bagaimana Pak? Nah, maka pertanyaan tadi sempat itu karena apa? Karena lupa atau ketiduran? Misal tur atau ketiduran, nah contohnya ketiduran, atau orang operasi lah Pak, orang operasi misalnya. Kan saya bilang gini, pagi sampai jam 6 pagi sore kan tidak sempat sholat, itu bagaimana Pak? Iya, jadi begini, kalau memang itu waktunya sifatnya kita lengah, lupa atau ketiduran, kita boleh mengkodok. Karena dua alasan itu. Tapi kalau sifatnya kita lalai, kita berdosa. Kenapa lalai? Karena maksudnya waktu dia sempat, dia ingat. Nah, makanya ketika dia nggak sempat, maka tadi dia mau sholat asar ini, waktunya udah mepet, hampir menjelang maghrib, maka berarti dia mengkodoknya nanti. Kalau kita waktu untuk operasi dan sebagainya. Tapi kalau dia bisa jamak antara asar dengan zuhur, boleh. Maghrib isya silahkan untuk dia menjamaknya. Gitu ya. Jadi kalau jamak itu dikerjakan atas dasar kesadaran. Ya. Maka ada niatnya tadi. Tapi kalau kodok karena kelupaan atau ketiduran. Ya. Nanti dibahas kodok secara khusus mungkin. Ya khusus. Baik. Tadi Pak Zen, silakan Pak Zen. Terima kasih Pak Maswar. Maaf Ustadz, saya terlambat. Apakah pertanyaan saya sudah ditanyakan apa belum? Karena tadi lama dikit. Ya. Begini Ustadz, soal sholat Jumat waktu safar. Jadi pada saatnya itu kita ketemu masjid yang sedang sholat Jumat, kita sebaiknya sholat Jumat atau langsung aja terus ke Semarang, kemudian jamak qashar dengan asar begitu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali lagi pada masalah prinsip rukhsah itu pilihan. Terserah apa namanya, kalau bahasa kita punya, terserah Bapak maunya apa, karena Allah berikan keringanan pada kita itu. Oh saya kayaknya mampu kok sholat Jumat bareng-bareng, silakan. Jadi masalah. Saya nggak katakan utama, enggak, silakan aja.
Saya lah musafir kok manfaatkan peluang rusak, saya mau jamak takdim aja atau jamak qasar, silakan, Allah berikan kesempatan kok gitu. Yang enggak benar itu cuman ngomong doang, nggak mau sholat, itu aja. Nah, gitu. Baik, aduh. Gitu Pak ya, artinya silakan, rusak itu enak gitu ya. Kita Allah berikan pilihan pada kita. Baik, ini penutup barangkali karena 5 menit lagi Ustadz. Udah jam 7. Informasi yang lain juga, kalau bagaimana kalau di rumah ada orang tua gitu yang agak susah gitu kalau salat setiap waktu gitu, kemudian boleh nggak dikasar ya? Mungkin nggak boleh ya. Di jamak boleh, di kasar jamak boleh, boleh, gitu ya? qasar nggak boleh. Ketentuan kasar tadi itu harus jadi cirinya qasar itu dibolehkan masafahnya 16 parsah, titik. Itu titik, pakai titik ya, titik udah. 1 kilo. Kurang itu nggak bisa, lebih itu boleh gitu ya. Jadi Makanya kalau saya masakah kesulitannya banyak itu misalnya nggak boleh ya, kalau walaupun tidak perjalanan. Jamak aja. Jamak aja. Kalau tidak kurang dari 16 parsah, sesulit apapun dihadapi nggak ada qasar. Yang ada jamak saja. Saya kira itu ya. Ya, sesulit apapun tidak boleh kasar. Sesulit apapun nggak boleh mengqasar. Jadi kasar itu khusus untuk perjalanan. Khusus untuk kata wa idza darabtum fil ardi. Makanya bahasa Melayu bagus mana itu. Yang An-Nisa 101 tadi Ustaz ya. 400 ayat 101. Jadi kata Allah, wa idza kalau kalian injak bumi. Perjalanan panjang berarti gitu. Jalan-jalan namanya. Bukan sekedar jalan. Tapi kata darabtum fil ardinya perjalanan yang panjang. Itu. Baik. Jelas Ustaz. Kelihatannya sudah dapat pakemnya kita ya semua Bapak Ibu ya. Jadi mantap gitu, ada pilihan. Nah, terserah kita kalau mau full silakan aja, boleh. Orang Allah bilang senang kepada orang yang azimah, senang kepada orang yang rusak gitu ya Ustaz ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah jamnya, kita tutup dengan doa Ustaz. Mudah-mudahan diberkahi Allah semua. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf yang masih angkat tangan, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Ada yang angkat tangan? Oh iya. Ya, silakan. Ya, mari kita tutup dengan doa majelis kita pada pagi hari ini. Mohon berkenan pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min bid'atin ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana syaqiyan wa la mahruma wa la matruda innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.